bikin band, dia udah bikin band duluan. Open ya gitu namanya tuh. Terus yang di Jogja lebih gila lagi itu, satu stadion penuh. Begitu kita main, debu dari lapangan itu naik semua ke atas sampai ke panggung. Ya udah, daripada ngambil teman yang lain, waktu itu mutusin buat keluar aja. Kayaknya asik nih kalau menekuni profesi sebagai seorang jurnalis. Prima Mulia adalah salah satu pentolan band Pupen yang dikenal dengan lirik-lirik musik yang kritis, mengangkat isu sosial politik, menyuarakan kegelisahan, dan menjadi perantara antara rakyat dan penguasa. Kini Prima Mulia sudah tidak menyuarakan kegelisahan dari atas panggung. Melalui bingkaian kameranya lah, kini suara-suara yang tak bisa disuarakan dengan lantang, ia teriakan dengan kebisuan yang penuh kejujuran. Mulai bermusik itu sebenarnya dari SMA tapi masih band iseng. Terus pas udah mulai kuliah, baru ketemu sama, maksudnya saya temenan sama Robin dari zaman SMA udah temenan. Terus udah kuliah, sering nongkrongnya bareng sama Robin juga. Terus ya pokoknya sangat punya kesamaan lah, selera musik sama. Akhirnya bikin band, dia udah bikin band duluan. Open waktu itu namanya. Terus lalu saya belakangan, setelah itu terbentuk nggak lama, saya masuk ngegantiin pemainnya yang lama. Baru pas udah lebih serius, saya masuknya pas udah fase-fasenya udah mulai serius, bikin lagu sendiri. Terus mulai ngerencanain konsep musiknya harus kayak gimana. Terus ngejar konser-konser yang harus dikejar, bisa main di mana gitu. Dulu masih daftar lah, masih zaman daftar dulu. Terus ya panggung kecil gitu. 92 mulai itu ngerintis di panggung kecil, kayaknya mulai 93-an. 93 ke 94 itu udah mulai, karena kita waktu itu manggung komposisinya biasanya 50% lagu orang, ya enggak sih, masih 60% lagu orang, 40% lagu sendiri. Tapi udah mulai bawain lagu sendiri, udah pede lah bawain lagu-lagu sendiri. Makin lama materi lagu makin banyak, itu komposisinya juga mulai lebih banyak lagu sendirinya dibanding lagu orangnya. Terus dari situ makin dikenal, masih di lokalan lah di Bandung. Terus mulai manggung di panggung besar yang pertama itu di Gasibu kalau nggak salah. Di Gasibu penontonnya banyak, terus baru pertama kali gitu melihat pas kita main si penontonnya kayak di luar negeri, kayak konser musik rock di luar negeri. Ya seneng aja sih lihat mereka responnya seperti enjoy gitu nonton kayak konser-konser di luar. Dari situ orang makin banyak tahu, IO juga makin banyak tahu. Terus pas kita rekaman, akhirnya materi lagu udah cukup buat bikin mini album. Kita rekaman konser yang diikutin makin banyak, semakin jauh. Sama kita udah ada manajer, jadi cuma tinggal nunggu. Festival pertama yang gede yang kita waktu itu ikut, yang kita main itu festival pelajar Majalah Hai. Asik aja sih di Bandung, penontonnya seperti biasa, oke gitu ininya,
suasananya. Terus yang di Jogja lebih gila lagi, itu satu stadion penuh, terus yang penontonnya itu dari ujung, dari depan panggung sampai ke belakang itu pogo semua. Jadi apa ya, begitu kita main, debu dari lapangan tuh naik semua ke atas sampai ke panggung itu. Di awal-awal merinding juga sih liatnya, wah yang nonton sampai segitu antusiasnya, sampai sinetron juga gitu. Gue ngiri sama lu yang nontonnya sampai kayak gitu. Si siapa bagus gitu, bagus yang ngomong. Kita nongkrongnya sama mereka sih emang itu di Jogja, yang pesta pelajar itu. Segmen pendengar makin luas, pasarnya otomatis ikut gitu ya. Jadi lebih terbuka lagi, kan pesan-pesannya jadi lebih tersampaikan ke penggemar yang lebih luas lagi, nggak cuma penggemar awal yang disebutnya die hard fans gitu. Jadi kita pesan-pesan kita bisa, si Aryan kayak nulis lirik-lirik tentang sosial politik gitu bisa lebih nyampe ke audiens yang lebih luas. Dulu teh awalnya udah ide mentok, terus udah mulai jenuh teh karena udah nggak punya ide buat bikin musik lagi gitu ya. Nggak tahu kenapa, pokoknya udah mentok aja. Terus ya udah, daripada ngehambat temen yang lain, waktu itu mutusin buat keluar aja. Setelah keluar ada waktu luasan nih buat menekuni hobi fotografi. Pertama foto-fotonya dari dulu sih udah seneng foto jurnalistik, jadi ada kesempatan buat menekuni itu lagi. Kayaknya asik nih kalau mulai menekuni profesi sebagai seorang jurnalis. Jadi mulailah nyari ada kira-kira ada yang rekrutmen di mana. Waktu itu keterima di Bandung Pos, cobain setahun dari situ pindah ke mitra bisnis. Dari mitra bisnis lumayan agak lama, sampai 2007. Setelah itu di beberapa majalah 2007 sampai 2009 baru pindah ke Tempo sampai sekarang. Ada kesamaannya dengan musik itu, kalau musik kita ingin menyampaikan pesan yang ingin kita sampaikan ini inginnya sampai ke pendengar kan, pertama mungkin dari lirik-liriknya sampai ke yang dengerin. Intinya sama sih dengan foto-foto jurnalistik yang akhirnya jadi profesi saya itu. Saya pengen menyuarakan atau menyampaikan pesan dari subjek foto yang nggak punya suara, tapi akhirnya bisa kita suarakan. Ada pesan-pesan yang ingin disampaikan dan berdampak. Sama sih sebenarnya kayak musik, lirik musik yang waktu itu dibikin sama Aryan waktu lagi masih muda. Ada sesuatu yang ingin disampaikan dan itu berdampak untuk yang dengarnya. Contohnya kayak
lagu-lagu yang si lirik yang si Aryan itu ya kan kayak masalah sosial politik sama dengan lirik bukan Aryan bikin tuh masalah sosial politik sama dengan ini waktu itu saya kepilih jadi tim pembuat buku Citarum Harum ya, programnya pemerintah, proyek strategis nasional zaman Jokowi. Ini tentang Sungai Citarum yang pengen dikembaliin lagi, ditata lagi supaya jadi pencemarannya jadi berkurang. Ini pilot proyeknya sungai di Indonesia, tapi itu banyak ya orang bikin buku tapi bikin yang bagus-bagusnya aja supaya ya nggak tahu ya supaya apa teman-teman ngebagus-bagusin sama kayak lirik lama sebenarnya kan lebih jujur, dia nggak ada yang kalau jelek sebut jelek, bagus ya sebut bagus. Sama kayak waktu itu kita kenapa buku ini menarik karena buku Citarum Harum ini saya bebas buat ngerekam. Kalau yang buruk ya itu harus buruk direkam, jangan nggak perlu harus dibagus-bagusin supaya pemerintah melihatnya ini programnya berhasil. Jadi kita waktu itu dikasih kebebasan buat bikin buku ini 2 edisi, memotret dan menceritakan Citarum apa adanya, tapi itu juga didukung dengan data-data yang akurat lah. Saya ini ada yang ngirim, dia nyebut ini majalah paling bergengsi, termasuk salah satu majalah paling bergengsi di Prancis, dan fotonya ada foto Dayakolot. Jadi foto Dayakolot lagi kayak banjir kayak di jalan raya ya, banjirnya masih kayak gini, mendekati ke akhir program si Citarum Harum. Itu maksudnya apa yang di lirik lagu diceritakan apa adanya, sama dengan foto-foto jurnalistik yang saya bikin apa adanya juga. Jadi nggak harus direkayasa atau dibagus-bagusin, karena foto itu kan paling mudah untuk dibawa apa maunya kita. Kalau kita misalkan ini pengen fotonya dibawa buat ngefitnah orang, kita bisa foto yang dibikin seolah-olah benar ternyata nggak benar nih. Itu bedanya dengan jurnalisme foto yang selama ini kita kerjakan. Jadi tidak membagus-baguskan, nggak terlalu menjelek-jelekan juga, jadi kita ambil apa adanya dan harus didukung dengan data dan verifikasi dari beberapa sumber yang kredibel.